sering hadir dalam ibadah penghiburan, tapi buat saya kemarin sangat berkesan. Yang saya dapat, pertama saya dapat ada deep worship banget. Jadi sudah bisa bayangin waktu itu Rani ya, hari pertama ya, dia yang mimpin pujian, penyembahan. Setelah selesai, dia duduk, jemaatnya belum berhenti nyembah. Padahal secara waktu mestinya firman Tuhan udah dinaikkan. Tapi jemaatnya bisa nyembah sampai Rani berdiri lagi, nyembah lagi. Wah, saya bilang ini kental banget ya. Ada deep worship banget. Yang kedua, ada deep fellowship. Saya bisa rasain ada fellowship yang luar biasa kental banget. Jadi setelah selesai acara, kita semua nih anak-anak ECC Jakarta ngelilingin peti matinya almarhum Novi. Dan di sana ada videonya ya, boleh dikasih lihat ya. Nah, kita semua ini ngelilingin kayaknya ada kali 15-20 menit gak bergerak, cuman diam ngeliatin peti matinya, ngeliatin Novi, nangis, kadang tersenyum. Pokoknya ada suasana yang menurut saya kok deep banget ya. Kita kayaknya 15-20 menit pertama gak mau meninggalkan tempat ini. Ini saya videoin setelah 15 menit saya sadar kok ini kepada gak gerak-gerak ya, orang udah pada pulang. Tapi jemaat ECC masih ada di sana mengelilingi. Saya rasa banget ada deep fellowship. Wow, dan saudara tahu, dah boleh selesai. Dan saudara tahu momen ini saya capture dan saya bilang, wih indah banget ya. Sampai ada satu couple datang sama saya, dia bilang gini, ini memang ekstrim banget. Dia bilang gini, Ci, nanti kalau saya meninggal, tolong suasananya pengen kayak begitu. Ya ilah udah pesen nih orangnya. Ya ampun, saya bilang, maksudnya gimana kamu masih lama, tenang aja kata teh. Enggak Ci, itu suasana kemarin saya pengen banget ada di suasana seperti itu. Begitu hangat dia bilang. Begitu ada orang-orang yang dikasihi, saya berpikir iya juga ya. Iya juga ya. Bahkan ada yang DM saya, dia bilang gini, Ci, saya sudah terhilang selama ini, saya gak punya komunitas. Melihat Instastory Cici dan saya tahu bahwa saya lagi sendirian, saya butuh komunitas. Oh silakan datang, saya bilang gitu. But saya bilang sampai akhir hidupnya Novi aja, orang-orang bisa diberkati. Bahkan ada tulisan Instagram yang buat saya dalam banget dari jemaat kita, John Raymond. John Raymond ini pelukis. Dia kalau udah jarang ngomong, tapi sekali ngomong di tulisan langsung blek gitu dalam banget ya. Dia nulis gini di Instagramnya, saya capture, hidup adalah tentang mempersiapkan bagaimana saat kita menghadapi kematian. Wih, dalam banget. Karena akan ada waktunya kita meninggalkan dunia ini, apa akan sepi sendiri atau banyak yang mengantar kepergian kita. Akan terasa dingin atau hangatnya tangisan kehilangan. Dalam banget ya, pujangga beda ya. Kepergian Kanovi bukan hanya membuat duka, tetapi meninggalkan warisan nilai yang luar biasa. Bahkan menyadarkan saya betapa pentingnya berada di komunitas yang bisa saling mendukung di semua musim kehidupan. Almarhum Kanovi telah mencabut apa yang beliau tanam, yaitu buah manis dari pelayanan dan teladan. Wah, dalam banget. Saya lihat banyak banget yang like, banyak banget yang share gitu ya. But saya mikir iya juga ya, hidup itu tentang mempersiapkan bagaimana nanti kita mati. Seperti yang tadi saya bilang, bukan berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita hidup dan apa yang kita wariskan untuk generasi setelah kita tidak ada. Di KTP, sayangnya saudara tidak menemukan ada data tanggal kematian saudara. Betul, di KTP hanya ada tanggal lahir. Jadi saudara gak pernah tahu kapan Tuhan panggil hidup saudara. Bahkan Novi di hari terakhirnya saya tanya sama Yuda, apa yang dia sampaikan Yuda? Dia bilang, gimana kalau saya pergi duluan? Yudanya jawab sebagai suami, rumahnya di surga sudah selesai apa belum? Kalau belum, jangan pulang dulu. Aduh, jadi mau nangis lagi ya. So, buat saya
Bener banget, hidup itu mempersiapkan. Jadi kita nggak tahu kapan kita meninggal, tapi prepare yourself. Mari hiduplah dengan bermakna. Mari hiduplah untuk meninggalkan warisan dan nilai yang baik untuk orang-orang yang kita tinggalkan. Di Alkitab ada satu cerita bagaimana ada satu orang dapat ekstra bonus. Mestinya udah mati nih, Tuhan kasih ekstra bonus sama dia untuk hidup 15 tahun lagi. Siapa dia? Raja Hizkia. Raja Hizkia, kalau saudara baca, dia itu Alkitab mencatat, dia berlaku benar. Dia orang yang sungguh-sungguh berpegang pada perintah Tuhan, enggak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bahkan Alkitab mencatat di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelum dia, tidak akan ada lagi orang yang seperti Raja Hizkia. Wow, betapa Tuhan hari itu sangat memberikan apresiasi buat Raja Hizkia. Dia taat 100%, dia percaya 100%, dan Tuhan menyertai kemanapun dia pergi. Ketika berperang, Tuhan selalu menyertai sehingga perjalanannya selalu beruntung. Itu Alkitab mencatat tentang Raja Hizkia. Tapi tiba-tiba Raja Hizkia sakit hebat. Dan akhirnya temannya Yesaya, dia bilang begini, waktumu sebentar lagi dan kamu akan mati. Hizkia langsung memalingkan mukanya ke tembok dan dia berdoa sama Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan kasih bonus hidup, oke, kamu akan hidup 15 tahun lagi. Nah saudara, ketika saya belajar Hizkia, saya penasaran apa yang menjadi doanya Hizkia sampai Tuhan memberikan ekstra bonus 15 tahun. Penasaran gak? Penasaran. Dan ternyata gak dicatat di kitab Raja-Raja doanya Hizkia. Jadi ketika saya pelajari tentang Hizkia, doanya Hizkia dicatat di kitab Yesaya. Itu pun yang catatnya Hizkia yang nulis. Setelah dia sembuh, dia menuliskan semua doa-doanya. Wah, saya jadi penasaran. Saya baca dengan teliti apa yang menjadi doanya. Seperti biasa dia doa, Tuhan buatlah aku sembuh, buatlah aku sehat, bla 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 bla. Tapi ada dua poin yang menurut saya highlight, yang buat saya, wah bener ya, pantas nih Hizkia dapat perpanjangan umur. Yang pertama, dia berdoa seperti ini di Yesaya 38 ayat 19. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Jadi kurang lebih bahasa lebih mudahnya seperti ini. Dia pengen masih punya waktu untuk menceritakan Tuhan kepada generasi. Dia bilang, Tuhan, soalnya kalau udah hanya di orang hidup aja, dialah yang bisa mengucap syukur dan bisa memberitahukan kesetiaanmu atau menceritakan Tuhan ke generasinya. Yang kedua, dia ngomong lagi, dia pengen banget lihat Tuhan bekerja buat generasinya. Yesaya 38 ayat 11 bilang gini, aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Aduh, nanti saya nggak bisa lihat Tuhan lagi bekerja di generasi ini. Kurang lebih saya highlight 2 poin ini. Dia bilang, Tuhan, saya masih ingin menceritakan Tuhan ke generasi saya. Yang kedua, Tuhan, saya pengen lihat Tuhan bekerja di generasi saya. Wow, 2 doa ini cukup menyentuh sampai akhirnya Tuhan bilang, oke, saya kasih ekstra bonus 15 tahun. Nah, ceritanya gak selesai sampai di situ. Sayangnya, Hizkia tidak menggunakan 15 tahun yang Tuhan kasih dengan baik. Makanya saya bilang di awal, bukan berapa lama kita hidup, tapi bagaimana cara kita hidup dan apa yang saudara tinggalkan untuk generasi berikutnya. Selama 15 tahun Hizkia hidup, ada satu yang lahir dari keturunan Hizkia, yaitu Manasye. Lahir setelah 3 tahun Tuhan sembuhin Hizkia lah, kurang lebih menurut sejarah. Dan Alkitab mencatat Manasye jadi raja yang paling jahat. Ngeri banget. Hizkianya orang yang paling taat,
orang yang sangat tidak menyimpang kiri dan kanan, berkebalikan dengan Manasye. Manasye raja yang paling jahat, raja yang membangun berhala paling banyak, dan bahkan mengizinkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Bahkan Alkitab bilang dia meniadakan semua yang sudah dibangun oleh Hizkia. Semua yang baik yang dibangun ditiadakan. Sudah bisa bayangkan? 15 tahun Tuhan kasih ekstra hidup, bahkan dia berdoa, Tuhan saya pengen punya kesempatan untuk menceritakan kesetiaan Tuhan kepada keturunan saya. Saya pengen menceritakan tentang Tuhan. Saya masih pengen lihat Tuhan bekerja, but dia tidak menggunakan waktunya dengan baik. Hizkia sombong. 2 Tawarik 32 ayat 24 sampai 25 mencatat seperti ini. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Karena itu ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Aduh, saya mikirnya ya, kenapa ya udah dikasih ekstra bonus, tapi kok dia tidak berterima kasih sama apa yang udah Tuhan kasih. Jadi sekali lagi, hidup bukan bicara tentang berapa lama, tapi bagaimana kita hidup dan apa yang kita tinggalkan. 3 poin yang saya mau share hari ini about living a legacy. Yang pertama, legacy comes from a selfless heart. A true legacy starts with a heart that loves Jesus and people. Gak mungkin ada orang berpikir tentang warisan kalau gak punya hati yang selfless. Hati yang mementingkan kepentingan orang lain. Hati yang memikirkan kepentingan generasi. Tidak mungkin ada di pikiran orang itu kalau dia tidak punya hati yang selfless. Saudara tahu gak respon Hizkia setelah sembuh? Dia itu ngasih lihat hartanya ke Raja Babel. Wah, dia kasih lihat hartanya semua. Dia angkuh banget, sombong banget. Dia kasih lihat semuanya. Yesaya tegur dia. Ya ampun Hizkia, kamu kasih tahu semua? Semua. Gak ada yang tersisa, saya kasih tahu semua. Yesaya ngomong gini, one day harta kamu akan diambil semua dan tidak ada yang tersisa. Bahkan keturunanmu akan jadi sida-sidanya mereka. Terus tahu nggak respon Hizkia setelah ditegur Yesaya? Ini enggak banget sih. Yesaya 39 ayat 8. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik, keren katanya ya. Firmanmu itu sungguh baik yang Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi ini pikirannya Hizkia. Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Dia udah gak mikirin lagi generasi. Kan Yesaya bilang nanti keturunanmu akan jadi sida-sidanya Raja Babel. Abis kamu udah sombong sih. Wah, thank you. Bagus banget firmannya. Tapi dalam hatinya, yang penting gua aman. Yang penting ada kedamaian, ada keamanan seumur hidupku. Di bahasa Inggrisnya during my lifetime. Selama gua hidup asal aman, asal ada kekayaan, ada keamanan, baik-baik saja. Tiba-tiba yang tadinya dia bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya pengen menceritakan Tuhan ke generasi. But hari itu ketika Tuhan kasih ekstra bonus hidup sama dia berubah jadi selfish. Dia berubah jadi memikirkan dirinya sendiri. Meninggalkan legacy itu tidak dimulai dari tindakan, tapi dimulai dari hati. Hati yang mengasihi Tuhan dan generasi. Hari ini ada satu testimoni dari home leader Bekasi. Saya rasa saya diberkati sama cerita dia. Saya dengar dari Pastor Yudi, saya bilang boleh share testimoninya sama kita. Mari kita panggil Miss Vera. Terima kasih Ci. Halo ICC, perkenalkan nama saya Vera Nika, biasanya saya dipanggil Vera, dan saya berjemaat di ICC Jakarta sejak 2017. Mungkin ada fotonya, ya ini. Nah ini saya persis banget waktu
mengenal ICC Jakarta itu awalnya karena Komsel Bekasi gitu ya, langsung bergabung ke Komsel Bekasi itu di bulan Juni tahun 2017. Jadi saya diajak ke ICC Jakarta itu pertama kali oleh adik saya yang paling kecil gitu. Jadi dia itu domisilinya di Jatinangor, tapi waktu itu dia sering banget main ke Bekasi gitu. Dan dia melihat saya pada saat itu tuh belum memiliki gereja yang tertanam gitu, dan komunitas juga belum ada gitu. Karena di tahun 2016 kebetulan saya baru pulang dari studi, kemudian kembali ke Jakarta, saya sama sekali ngeblank gitu mengenai komunitas. Dan tapi dulu pernah mengalami nikmatnya memiliki komunitas sel gitu. Jadi saya bilang sama adik saya, kalau mau ngajak saya ibadah, ya bukan ibadah yang saya cari, tapi saya mencari komunitas sel. Terus singkat cerita akhirnya saya mau diajak untuk ke ICC Jakarta yang pada saat itu ibadahnya di Kuningan City Mall gitu ya. Nah, jadi mulai dari situ tuh saya udah mulai ikut ibadah minggu, kemudian juga komselnya. Nah, terus dari proses itu Tuhan mulai membangun lagi hubungan pribadi saya dengan Tuhan gitu. Jadi intimacy relationship saya dengan Tuhan kembali lagi terbangun melalui penyembahan, di reminder lagi lewat ibadah minggu, kemudian juga di Komsel saya juga kembali lagi bertemu dengan teman-teman seiman yang akhirnya lambat laun Tuhan mengcreatekan karakter selfless gitu di dalam diri saya gitu. Karena saya percaya ketika kita mencintai Tuhan, ketika kita ada di dalam koneksi terhubung dengan Tuhan, maka secara lambat laun itu bertumbuh yang namanya karakter selfless gitu ya. Nah, jadi Tuhan mempersiapkan saya dari tahun 2017 pertama kali ketemu ICC Jakarta sampai dengan tahun 2018, dan di tahun 2019 Tuhan ternyata mau memberikan pergumulan yang luar biasa gitu terkait dengan selfless. Nah, jadi 5 tahun terakhir ini di marketplace atau di pekerjaan saya sekarang ini, itu kami bermitra dengan pihak luar gitu ya. Kita bekerja sama untuk meningkatkan capacity building pelaku usaha kita gitu, untuk menghasilkan produk-produk yang bisa meningkatkan ekspor gitu ke pasar luar gitu ya. Nah, jadi untuk berpartnership ini kita tentunya banyak mengundang stakeholder di dalamnya, dan kami dari instansi kami menjadi lead implementing atau koordinator dari partnership atau kerjasama tersebut gitu. Nah, singkat cerita di tahun kedua dan tahun ketiga dari proses kerjasama tersebut semakin berat gitu. Kenapa? Karena ternyata semakin banyak orang yang tergabung di dalam kerjasama gitu ya, ternyata semakin banyak gesekan dan semakin banyak konflik of interestnya gitu di sana gitu. Karena banyak kita stakeholdernya itu nggak cuma pemerintah tapi asosiasi gitu. Jadi banyak deh pokoknya. Saya juga baru tahu gitu ya, ternyata melibatkan banyak orang dan banyak pemikiran jadinya seperti ini gitu. Dan di dalam menjalani pekerjaan itu saya sama teman saya hampir menyerah gitu. Maksudnya kita sempat yang namanya apa ini kita selesaikan aja ya, kita bilang aja sama pimpinan kita kayaknya kita nggak sanggup ngerjain project ini gitu. Karena project ini istilahnya semakin tahun semakin sedikit orang yang willing gitu untuk ngerjain itu. Lama-kelamaan kita bingung kok habis ya orang-orangnya gitu. Dan kalau boleh jujur gitu, akhirnya yang kerja cuma saya sama teman saya 1 orang gitu. Tapi puji Tuhan gitu, ketika Tuhan percayakan saya ada di dalam posisi itu, Tuhan ternyata udah persiapkan saya dari 2017 untuk apa-apa, kalau misalnya terjadi apa-apa, yuk balik lagi ke hubungan pribadimu dengan Tuhan. Yuk bangun lagi intimacy relationship kamu dengan Tuhan gitu. Dan memang kadang kalau misalnya di tengah-tengah kepusingan itu seringkali kita menyembah sama Tuhan tuh mandek gitu ya. Tapi puji Tuhan gitu, Tuhan udah nyiapin orang-orang yang luar biasa di komunitas Komsel Bekasi gitu. Jadi saya seringkali mencurahkan isi hati saya ke
Bapak rohani saya, Kak Justin di sini ada orangnya di situ. Nah, jadi Kak Justin ini jadi tempat saya untuk bercerita gitu tentang salah satunya adalah tentang proses pekerjaan ini gitu. Mungkin dia nggak tahu gitu ya pekerjaan saya itu apa, tapi dia setia untuk mendengarkan setiap keluh kesah saya dan memotivasi serta mendoakan saya. Gitu juga dengan teman-teman Komsel Bekasi gitu. Kalau kita setiap Kamis malam kita tuh sering banget diskusi after sharing firman Tuhan, dan kita sering banget mencurahkan hati apa yang terjadi dalam kehidupan kita gitu. Dan akhirnya di situ saya juga mendapatkan banjir motivasi, banjir doa, banjir semangat gitu. Dan akhirnya saya kembali lagi menata hati untuk bisa berdiri lagi untuk menyelesaikan proyek saya 5 tahun ini, karena masih tahun kedua dan tahun ketiga pada saat itu. Dan puji Tuhan, dari kebangkitan itu Tuhan ingetin saya gitu bahwa kalau kamu berhenti, walaupun ada 1000 alasan untuk kamu berhenti untuk mengerjakan proyek itu, coba deh kamu lihat kalau di situ ada 30 pelaku usaha dan juga beberapa orang yang terlibat di situ tuh. Kalau misalnya dapat benefit, kalau proyek ini selesai itu benefitnya luar biasa banget gitu. Dan Tuhan tiba-tiba ingetin itu gitu. Jadinya saya yang tadinya pengen banget ngerjain itu dengan males-malesan, akhirnya saya coba untuk kembalikan lagi, saya harus melihat orang-orang itu gitu, bukan melihat ke diri saya gitu. Dan puji Tuhan, selfless itu menjadi DNA sampai dengan saat ini, dan itu juga core value dari ICC yang saya pegang dan saya terus saya mau bawa itu sampai ke depan gitu. Nah jadi ketika saya mulai untuk people oriented bukan self oriented, Tuhan kirim orang-orang yang juga sama untuk berjuang di dalam project ini gitu sampai akhirnya bisa selesai gitu. Dan ketika journey-nya selfless di situ, Tuhan membuat akhirnya saya pribadi mengalami kedewasaan rohani gitu, karena journey-nya itu luar biasa banget, dan akhirnya buahnya itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar saya gitu. Bahkan teman saya yang sama-sama berdiri untuk menyelesaikan proyek ini, dia berbeda keyakinan, tapi karena kita saling sama-sama untuk mendoakan satu dengan lain, juga kita mengafirmasi dengan perkataan yang baik, karena saya percaya perkataan orang benar itu besar kuasanya gitu. Dan itu terbukti gitu pada saat itu. Jadi kita sama-sama afirmasi, kita bisa menyelesaikan ini, kita bisa menyelesaikan perlombaan ini sampai dengan selesai gitu ya. Dan singkat cerita, di tanggal 2 di bulan November yang lalu proyek ini sudah selesai gitu ya, setelah 5 tahun. Dan di foto paling kanan atas itu kita menyelesaikan workshop, namanya workshop sustainable design gitu ya, bagaimana UKM itu kita mau perlengkapi untuk punya produk tuh yang sustain gitu, karena sekarang dunia tuh akan preferable dengan produk-produk yang sustain gitu ya. Jadi ini yang kanan atas itu adalah foto pelaku usaha yang men-stretch saya dan teman saya untuk selfless gitu, melihat bahwa ternyata orang-orang itu tuh ketika mendapatkan benefit dan ketika kita menyelesaikan pekerjaan kita dengan melihat mereka, bukan melihat kita, ternyata bisa berhasil. Amin. Dan ada satu perusahaan yang berhasil banget dan pernah saya kenalkan ke Kak Yudi waktu Kak Yudi datang ke pameran booth kita di ISBSD bulan Oktober lalu. Jadi dia anak Tuhan dan perusahaannya sangat melesat, melejit karena proyek kami 5 tahun. Hal-hal yang melejitnya itu adalah dia dapat license importer dari pihak Spanyol, jadi dia bisa mengimport barangnya dan juga ke Eropa. Kemudian juga dia baru dapat ISO 9001 dan dia juga termasuk perusahaan satu-satunya yang dapat ISO itu, dan rencananya dia akan menjadi agregator buat perusahaan-perusahaan lain yang memang saat ini juga sedang struggle gitu. Jadi ternyata ketika kita selfless, ada buah yang dirasakan orang ditangkap, dan itu tuh bisa diduplikasikan. Wow. Iya, dan itu bisa diduplikasi dan akhirnya jadi berkat buat banyak orang. Jadi itu Ci. So here I stay, here we grow together. Wow.
Jadi bagaimana Vera belajar dari Komsel Selfless, dia praktekkan itu di tempat kerjanya, after that itu menghasilkan buah. Bahkan orang-orang yang bekerja sama dengan Vera, dia juga melakukan hal yang sama. Di company yang sukses ini dia membantu company-company yang kurang sukses untuk menjadi sukses. Saya dengar ceritanya, wow, ternyata dari hal kecil selfless itu terus bergulir, nilai itu terus bergulir. Amin. Yang kedua, saya dengan cepat. Yang kedua, living a legacy requires sacrifice. Yang pertama tadi, legacy comes from a selfless heart. Yang kedua, living a legacy requires sacrifice. To leave a lasting impact, we must serve other and be willing to sacrifice for them. Gak pernah ada warisan ditinggalin buat diri sendiri, betul? Gak pernah ada warisan yang buat saya. No, warisan selalu bicara buat orang lain. Hati yang selfless itu rela mengorbankan waktu, energi, kenyamanan untuk bangun sesuatu yang bernilai buat orang lain. Sudah tahu, bentar lagi kelahiran Yesus. Yesus bilang gini, walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sesuatu milik yang harus dipertahankan. Tapi Yesus ngosongin dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yohanes 12:24 bilang gini, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Justru ketika kita mati buat diri kita sendiri, kita berkorban, kita justru akan menghasilkan banyak buah. Saya mau kasih apresiasi tertinggi buat semua home leader, semua yang bekerja di ministry penggembalaan. Buat saya nggak mudah banget. Saya pernah janjian sama Ren, kita ketemuan mau meeting. Wah Ci, hari ini saya harus urusin kerjaan di Batavia, itu di daerah Coret lah, Jakarta Coret. And then saya mau core team, mau ada meeting dengan core team saya di daerah Tangsel. And then setelah itu saya mau ngerayain Komsel member saya di Jakarta Barat, dari ujung ke ujung. Wow, saya bilang. Dan saya percaya banyak banget cerita-cerita ini, bagaimana saudara berkorban secara waktu untuk meninggalkan legacy. So thank you buat setiap home leader, boleh kasih apresiasi. Yang terakhir, eternal legacy is leading other to Jesus. The greatest legacy is when even one person to know Jesus because of you. Saudara pikirin baik-baik, selama saudara hidup, pernahkah ada satu orang aja yang kenal Yesus karena hidup saudara? Think about it, pikirkan baik-baik. Firman Tuhan bilang gini, Amsal 11 ayat 30. The fruit of the righteous is like a tree producing life, and the one who wins souls is wise. Orang yang memenangkan jiwa disebutnya bijak. Dia akan seperti pohon yang menghasilkan kehidupan lagi. So, ketika saudara sedang membimbing, mengajarkan orang kepada kebenaran, kita sedang menanamkan benih kehidupan yang tidak akan pernah lenyap. Ayat terakhir, Yohanes 15 ayat 16-17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dan namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Tuhan bilang gini, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Dan aku telah menetapkan engkau supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Buah yang tetap itu dihasilkan dari orang-orang yang datang sama Yesus karena engkau. Katakan amin. Sebenarnya saya ada satu video, tapi saya gak akan tayangin karena durasi. Tapi saya mau cerita satu video ini, nanti saudara boleh nonton sendiri di YouTube. Ada satu pendeta, dia bulan April kejadiannya, dia lagi khotbah, dia lagi cerita tentang Tuhan meninggalkan 99 domba dan cari yang satu. Dan ketika di tengah-tengah dia khotbah, ada yang teriak bullshit gitu. Saya sampai ngomong sama suami saya, ini gimana ya kalau saya ada yang khotbah terus kayak gini. Saya bilang, mungkin saya lempar mic dulu. Dan pendeta itu langsung shock. Dan itu bukan sekali dia teriak-teriak, karena dari awal dia udah teriak-teriak. Jadi pendeta itu langsung diam.
Dia bilang, hey, I love you, dia bilang gitu. Terus, kamu homeless? Ya, katanya. Terus dia teriak. Pendetanya udah lepas kacamata, saya pikir apa dia mau berantem gitu ya. Tapi dia bilang, oke, saya mau kasih sesuatu yang berbeda. Dia bilang, dia tutup khotbahnya, saya gak akan berkhotbah hari ini. Siapa yang bawa kamu ke sini? Dia bilang. Terus dia tunjuk sebelahnya. Oh, sebelahnya siapa namanya? Michael boleh ke depan sini. And then langsung ngobrol. Michael, kamu udah lama kesini? Saya udah 1 tahun katanya di gereja ini. Terus apa yang terjadi? Siapa dia katanya? Terus dia cerita bahwa dia itu udah ikut ibadah pagi. Dan dia udah dengar tentang pendeta ini bilang bahwa Tuhan tinggalin 99 untuk cari yang 1. Dan Endin ketika dia pulang, dia melihat ada pengemis, ada orang yang homeless. Akhirnya dia beliin makanan, terus dia mau kasih, loh kok tapi orangnya hilang, perempuan, wanita. Loh kok hilang? Terus dia bingung bawa makanan ini, dia keliling. Tiba-tiba ada satu pria ini yang ngomong bullshit ini akhirnya. Terus dia tanya, kamu udah makan? Belum. Terus dikasih makan, and then dia ngobrol-ngobrol. Terus ditanya, kamu dari mana? Kata si Anthony ini ya, yang pengemis ini. Dia bilang, saya dari gereja tadi. Pendeta saya berkhotbah begini. Terus dia gitu, dia bilang, boleh saya ke gereja kamu? Oh, ada sih ibadah ketiga, ayo ikut aja. Begitulah ceritanya sampai orang itu ada di sana. Pendeta ini bilang, wow. Terus dia panggil si Anthony. Terus pendetanya langsung dia peluk. And then setelah dia peluk, dia bilang gini, kapan terakhir kamu dipeluk? Gak tahu, sudah lama. Pengemis ini ngomong gini, Pak Pendeta, 3 menit sebelum orang itu datang, saya sudah hampir memutuskan untuk menabrakkan diri saya ke truk. Tapi hal itu tidak terjadi karena si Michael ini datang menjemput saya datang ke tempat ini. Apakah benar Yesus meninggalkan 99 dan cari yang 1? Dia makanya bilang dia bullshit. Apakah benar? Wah, hal itu jadi mengharukan banget. Ini kejadian sungguh-sungguh. But saya mau bilang, bukan kamu yang memilih aku yang pilih kamu. Orang pengemis ini, homeless ini, Tuhan pikirin 3 menit sebelum dia mati, ada orang yang kasih dia makanan dan bawa dia ke gereja. 3 menit aja. Dan saudara dengar minggu lalu cerita Uwat, saya sampai telepon Uwat, testimoni kamu gila banget. Siapa orangnya? Saya bilang gitu. But orangnya gak mau di-mention, tapi saya pengen tahu dengan detail. Sama dengan yang terjadi di ICC. Ada 1 orang mau bunuh diri, dan hari ini sudah melayani di tempat kita event organizer. Tapi hari itu dia depresi banget. Jam 2 pagi dia mau bunuh diri, tapi tiba-tiba muncul 1 orang yang pernah 1 komsel. Orang ini adalah orang kuliahnya psikologi. Jadi dia sering banget kasih konseling gitu. Dia tiba-tiba ingat, akhirnya dia bilang, oke, saya akan telepon orang ini. Jam 2 pagi. Kalau orang ini gak angkat, saya mau udahan aja. Saya mau mati aja. Jam 2 pagi, untung gak telepon sama saya. Karena kalau telepon sama saya, mungkin tiba-tiba udah mati saya. Tadinya mau telepon Cisiani, wah gawat banget gitu ya. Untung bukan saya yang ditelepon. Karena kalau saya tidur, saya pasti airplane mode. Saya langsung jadi berpikir ulang nih hari ini ya. But hari itu saya tanya sama orang ini, saya minta Uwat tanyain, kenapa dia jam 2 pagi belum tidur? Apakah seperti yang Uwat bilang lagi galau juga katanya? Dia bercanda kan? Ternyata dia bilang kenapa belum tidur, karena dia banyak terima konseling di subuh. Wow, saya bilang dia punya hati yang selfless banget, berkorban banget. Emang gampang dengerin orang curhat atau konseling subuh-subuh lagi, itu waktu tidur dengan enak. But dia tahu banyak banget orang yang cari dia subuh-subuh. Jadi dia lagi dalam keadaan wake up, dia angkat teleponnya, and then cerita dan dia doain. Sekali lagi, bukan kamu yang milih aku, Tuhan bilang, aku yang pilih kamu. Saya mau bilang buat yang angkat telepon hari ini, thank you. Buat hati yang selfless, terus melayani Tuhan dimanapun kau duduk hari ini. Saya tahu kau ada di sini, but saya mau bilang thank you. Buat availability kamu menyelamatkan 1 jiwa. Dan buat yang telepon hari ini, terima kasih sudah bertahan hidup. Makasih buat bertahan hidup. Karena
Tuhan bilang, aku telah menetapkan kamu pergi hasilin buah dan buahmu itu tetap. So Sisi, kau punya sebuah misi hidup di dunia ini. Mari tinggalkan legacy, memiliki hati yang selfless, memiliki hati yang berkorban, dan bawa jiwa satu kenal Yesus lewat hidup kamu. Minggu depan ada Natal. Saudara kepikiran siapa yang mungkin ketika saudara ajak orang itu lagi butuh banget komunitas, orang itu lagi butuh banget Yesus. Saudara boleh bawa orang itu untuk diundang untuk datang ke Natal kita, dan mari kita jadikan mereka keluarga di tengah-tengah kita. Amin. Boleh kita bangkit berdiri.